Halo semuanya, ada kabar gede nih dari dunia pendidikan kita. Soalnya, pemerintah baru aja ngeluarin peraturan yang bakal mengubah total cara kita lihat evaluasi siswa secara nasional. Penasaran kan? Yuk kita langsung aja bedah apa sih yang bakal berubah di asesmen nasional nanti? Tapi sebelum kita bahas detail peraturannya, coba deh kita pikirin bareng-bareng. Sebenarnya, siswa yang sukses itu yang kayak gimana sih? Apa cuma yang nilainya tinggi terus? Atau ada hal-hal lain yang jauh lebih penting? Nah, pertanyaan inilah yang jadi jantung dari semua perubahan yang bakal kita omongin. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu. Semua perubahan ini datang dari satu dokumen penting, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2026. Anggap aja ini kayak buku panduan baru ya, cetak biru buat evaluasi pendidikan kita ke depan. Dan isinya, wah menarik banget. Dan perlu dicatat ya, ini tuh bukan lagi sekedar gosip atau rencana. Ini udah resmi, peraturannya udah diteken tanggal 11 Februari 2026. Jadi, suka atau nggak suka, perubahan ini beneran bakal jalan. Terus, kenapa sih harus diubah? Nah, kalau kita lihat langsung ke peraturannya, alasannya jelas banget. Tujuannya adalah biar sistem asesmen kita ini ya lebih efektif dan efisien. Efektif artinya benar-benar ngukur hal yang penting, dan efisien artinya pelaksanaannya nggak ribet. Oke, perubahan besar yang pertama. Ini soal siapa aja yang bakal ikut tesnya. Dan ini perubahannya fundamental banget. Siap-siap jawabannya mungkin bikin kaget. Nah, ini dia jawabannya. Yang bakal ikut asesmen sekarang itu siswa kelas akhir. Jadi kelas 6 SD, kelas 9 SMP, dan kelas 12 SMA atau SMK. Tapi, tunggu dulu, lihat yang paling bawah. Bukan cuma siswa loh, guru dan kepala sekolah juga ikutan. Ini menunjukkan yang dinilai itu bukan lagi cuma muridnya, tapi keseluruhan ekosistem sekolah. Oke, kita udah tahu siapa yang dites. Sekarang, pertanyaan selanjutnya. Apa sih yang mau diukur? Nah, disinilah kita bakal lihat perubahan paling dasarnya. Ini bukan cuma soal nilai pelajaran biasa lagi. Jadi, asesmen baru ini punya dua pilar utama. Kaki-kakinya ada dua gitu. Yang pertama, ya jelas, kemampuan kognitif. Ini soal literasi membaca dan numerasi. Kemampuan dasar lah ya. Tapi lihat pilar yang kedua, ini yang baru dan penting banget. Kemampuan non-kognitif, alias karakter dan sikap siswa. Bobotnya sekarang dianggap sama penting. Oke, ngomongin karakter kan kedengarannya abstrak banget ya. Gimana coba cara ngukurnya? Nah, pemerintah ternyata udah nyiapin jawabannya. Ada kerangka kerja khusus yang namanya profil lulusan. Kuncinya ada di angka ini, 8. Ingat-ingat ya, angka 8. Jadi sekarang yang dilihat tuh bukan lagi cuma nilai matematika atau bahasa Indonesia di rapon, tapi ada 8 dimensi karakter yang spesifik. Inilah gambaran utuh lulusan ideal menurut sistem yang baru. Nah, ini dia ke-8 dimensi itu. Ada keimanan, penalaran kritis, kreativitas, sampai ke hal-hal kayak kolaborasi dan komunikasi. Jadi lengkap banget, dari yang sifatnya spiritual sampai skill kerjasama. Ke-8 hal inilah yang bakal jadi fondasi buat survei karakternya nanti. Oke, sekarang kita masuk ke bagian terakhir. Pertanyaannya, gimana cara ngetes ini semua? Ternyata perubahannya bukan cuma soal apa yang diukur, tapi juga bagaimana cara ngukurnya. Dan katanya sih pendekatannya lebih cerdas. Kalau kita ngintip lagi ke dalam peraturannya, ada satu pasal yang jadi bintangnya nih, yaitu pasal 9A. Pasal inilah yang jadi izin buat nerapin metode tes yang baru dan terintegrasi. Jadi, apa sih maksudnya asesmen terintegrasi itu? Gampangnya gini deh, daripada ada ujian literasi sendiri, kemampuan membaca anak nanti diukurnya lewat soal di ujian sejarah misalnya. Atau kemampuan berhitungnya diukur lewat soal fisika. Jadi tesnya itu nyampur, jadi satu sama mata pelajaran lain, nggak lagi berdiri sendiri. Dan ujung-ujungnya, ini semua balik lagi ke tujuan awal tadi kan? Efektif dan efisien. Dengan cara diintegrasikan begini, harapannya asesmen itu nggak kerasa kayak nambah-nambahin beban ujian lagi, tapi jadi bagian yang natural dari proses belajar mengajar. Oke, jadi kita rekap cepat ya. Poin-poin utamanya, 1. Pesertanya sekarang sampai ke guru dan kepala sekolah. 2. Yang diukur itu seimbang antara otak atau kemampuan kognitif dan karakter. 3. Karakternya itu dipecah jadi 8 dimensi yang jelas. Dan 4. Cara ngetesnya bakal lebih nyampur ke mata pelajaran lain. Nah, itu dia inti perubahannya. Sebagai penutup, kita balik lagi ke pertanyaan di awal tadi.
Dengan semua perubahan ini, apakah kita lagi melihat cetak biru buat nyetak siswa yang lebih utuh dan seimbang? Atau ini cuma bakal jadi jenis ujian baru yang harus dihafalin lagi sama anak-anak? Jawabannya, ya kita lihat aja nanti gimana penerapannya di lapangan.